teman-teman, selamat bergabung di channel saya. Dan buat penonton yang masih baru, selamat menonton. Dan jangan lupa untuk semuanya selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentar, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Berita yang sedang viral kali ini yaitu perseteruan anak-anak Kang Sule vs Teddy Mardiana, suami dari almarhum Lina Jubaida, di mana mereka ini ada perseteruan tentang harta hak waris ya, saling bagaimana ya. Sebenarnya 1 bulan yang lalu sudah pernah saya prediksi, dan untuk lebih jelasnya kalian lihat di tayangan video saya berikut ini. Untuk harta gono gini Teh Lina yang diurus Teddy ini akan menghadapi sebuah kendala, karena di sini ada air keruh, juga ada lebih baik fokus pada hal yang lainnya, karena memang kita tahu kalau Teddy ini menikah dengan Teh Lina hanya beberapa bulan, kalau nggak salah entah tahun entah bulan ya, hanya beberapa waktulah, nggak sampai lama, nggak sampai bertahun-tahun, sehingga harta gono gini yang dicapai juga mungkin tidak seperti yang dibayangkan. Namun di sini kita juga harus berpikir ada keturunan dari Teh Lina, yaitu Dedek Bintang. Jadi Dedek Bintang inilah yang mempunyai hak atas warisan ibunya. Dan kita dalami lebih jauh, lebih dalam lagi tentang air keruh ini. Air keruh ini bisa dikatakan adanya ketakutan dari Teddy untuk menghadapi masa depan ya, ini ya yang dilambangkan ini, adanya rasa takut untuk menghadapi masa depan. Jadi Teddy ini berpikir nanti bagaimana anak saya ini, Dedek Bintang ini. Namun apa yang dibayangkan itu sebenarnya belum tentu terjadi dalam hidupnya. Jadi dia sudah dihantui oleh takut pikirannya sendiri, ketakutan dari pikirannya sendiri. Kemudian dia punya keinginan, punya harapan, impian. Nanti saya ke depannya harus begini, seperti itu. Ada sebuah impian, ada sebuah keinginan agar kehidupannya nanti bisa lebih baik daripada sekarang, seperti itu. Namun di sini ada kartu seperti ini. Ada kartu seharusnya sudah saling memaafkan dalam permasalahan ini ya, karena masing-masing pihak memang mempunyai hak atas harta peninggalan Teh Lina, karena Teh Lina punya 5 anak yaitu 4 anak dengan Sule, 1 anak dengan Teddy. Masalah hitungannya tentunya bisa diselesaikan dengan musyawarah, karena kita juga harus tahu kalau Teh Lina menikah dengan Teddy ini hanya beberapa waktu lamanya, nggak lama banget ya. Jadi apa yang dihasilkan harta gono gini Teh Lina dengan Teddy tentunya nggak besar dibanding dengan harta Teh Lina dari Kang Sule. Jadi disinilah harus kita bisa berpikir lebih dalam lagi. Namun dari pihak Teddy tetap ada hak karena ada Dedek Bintang ya, seperti itu ya. Jadi harus bisa difahami dan dimaklumi. Kemudian di sini adanya kabar-kabar yang diharapkan mendapatkan sesuatu yang positif, akan tetapi kabar itu masih belum pasti. Kemungkinan Teddy ini mendapatkan bisikan-bisikan, oh nanti kamu bisa dapat segini, seperti itu ya. Makanya dia gigih untuk mengurus harta gono gini dengan Teh Lina. Padahal kabar-kabar itu nanti belum tentu terjadi, bisa jadi kabar itu nanti melenceng. Di tarot trading 1 bulan yang lalu itu hasilnya disarankan kan, jadi Teddy ini dapat nasihat dari kartu otomatis nasihat itu dari semesta ya, dari semesta menasihati Teddy ini untuk tidak terlalu mengejar harta warisan. Yang didapat nanti kekecewaan dan permasalahan akan menjadi bulat jika Teddy ini terlalu ngurusi harta warisan. Dan itu sudah terbukti sampai sekarang kan juga akhirnya seperti itu ya, bulat. Dan saya tadi lihat di YouTube-nya Putri Delina, kalau nggak salah YouTube-nya siapa gitu ya, yang menayangkan Putri Delina sama Iki ini sedang menggelar konferensi pers dengan pengacaranya, dan di situ dijelaskan kalau sebenarnya Teddy Mardiana ini sudah memberi surat kuasa kepada Putri Delina untuk masalah dokumen dan masalah
yang ada hubungannya dengan harta warisan ya, juga memberi kuncinya ya, memberi kuncinya juga. Jadi setidaknya ini Putri Delina ini nggak begitu menyalahi aturan ya. Kan Teddy ini kapan hari kan menggiring opini publik seakan-akan Putri Delina ini mengambil dokumen-dokumen tanpa izin. Otomatis netizen berpikiran yang aneh-aneh tentang hal itu. Padahal sebenarnya Teddy ini sudah memberi surat kuasa kepada kepada Putri Delina ini untuk mengurus harta warisan tersebut dan memberi kuncinya sekalian. Jadi otomatis kalau dilihat dari keterangan pengacaranya keluarga Kang Sule, nggak ada salahnya kalau Putri Delina ini mengambil atau mengamankan harta dari mendiang ibunya. Nah, yang saya lihat nanti bukan masalah harta gonong gini atau masalah pembagiannya. Yang saya lihat nanti apakah permasalahan ini bisa diselesaikan secara damai ataukah permasalahan ini akan berujung ke pengadilan. Ini saya pojok dulu kartunya. Kalau di tarot reading dulu disarankan untuk berdamai ya, sarankan untuk berdamai. Karena bagaimanapun semuanya ini ada sangkut pautnya dengan almarhum Teh Lina. Ada keluarga dari Kang Sule, anak-anak Kang Sule bersama Teh Lina. Teh Lina juga mempunyai anak dari Teddy. Jadi disarankan di kartu tersebut untuk saling memaafkan. Namun di sini saling memaafkan itu banyak versinya. Saling memaafkan mungkin karena sudah terjalin sebuah komunikasi, sebuah perjanjian damai tentang pembagiannya, atau diam-diaman tapi masalahnya menguap begitu saja. Semoga saja ada titik temu nantinya ya, agar ada perdamaian dan lain sebagainya, dan jangan sampai masuk ke ranah pengadilan. Harapan saya seperti itu. Namun di sini saya lihat dulu apakah nanti bisa seperti itu ataukah masuk ke ranah pengadilan. Ini saya pojok dulu. Ada penglihatan waktu mengunjuk tadi almarhum Teh Lina. Dia kecewa sama Teddy. Intinya seperti itu. Dia ada kekecewaan sama Teddy. Dia tidak menyangka kalau Teddy seperti itu. Tidak menyangka sama sekali. Ini penglihatan saya, tapi ini bukan saya ingin menggoreng opini publik. Saya tidak ada kepentingan di sini. Waktu dulu si Teddy dituduh se-Indonesia sudah membunuh Teh Lina, malah saya yang mungkin satu-satunya paranormal yang mengatakan kalau Teddy bukan pembunuhnya. Dan memang kenyataannya seperti itu. Dan waktu si putri ini dihujat dikarenakan dekat dengan Teddy setelah Teh Lina meninggal, dikatakan ada hubungan, kena pil dan lain sebagainya. Saya juga memprediksi kalau Teh Putri ini tidak ada hubungan apa-apa dengan Teddy. Itu dikarenakan Teh Putri ini sangat terlalu sayang pada adik Bintang. Jadi di sini saya tidak ada keinginan untuk menggiring opini publik. Penglihatan saya tadi murni apa yang saya lihat. Kalau Teh Lina ini di alam sana sedih, hatinya sedih melihat perseteruan seperti ini, dan ada sedikit kekecewaan melihat Teddy dikarenakan raut mukanya tadi kayak sinis segitu. Begitu saya menyebut Teddy, ada raut muka sinis ya. Semoga damai di alam sana, harapan saya seperti itu. Dan permasalahan ini bisa segera selesai dengan baik ya. Ini saya pajak lagi karena sudah nggak konsentrasi tadi. Ada satu tangkai, 2 bunga. Semoga saja ada terjalin sebuah hubungan yang baik, komunikasi yang baik ya kedua belah pihak. 2. Namun di sini ada simbol tikus, pelemahan. Kemudian di sana ada laki-laki berkuda. Laki-laki berkuda ini artinya ada sebuah kabar baik. Namun kabar baik itu masih jauh, masih terlalu jauh prosesnya. Seperti itu. Tapi dilihat kartu depan dan belakangnya loh ya, bisa menjadi kartu kebalikannya. Artinya kalau diapit kedua kartu yang kurang bagus.
Kemudian ini jangkar, tidak ada titik temu, kandas. Kemudian di sini ada orang-orang di sekitar mereka yang memang tidak menginginkan kalau mereka berdua ini menjalin sebuah perdamaian. Ya. Jadi pihak Teddy dengan pihak keluarga Kang Sule ini ada orang yang mengair di air keruh seperti itu, mencari keuntungan atas kondisi yang seperti ini. Nah, diprediksi saya 1 bulan yang lalu juga saya mengartikan ada sebuah kartu kalau Teddy ini ada bisik-bisik dari orang-orang. Jadi sebenarnya Teddy ini ada keraguan-raguan untuk melangkah terlalu jauh ini, tapi dia terpengaruh oleh bisik-bisikan orang. Kamu begini, begini. Dengan harapan kamu dapat seperti ini, seperti itu ya. Di sini diprediksi ada sebuah hubungan, sudah terjalin sebuah komunikasi, namun pada akhirnya komunikasi tadi itu mengalami pelemahan tentunya karena sesuatu hal. Di sini ada kartu yang positif ya. Namun kartu yang positif ini diapit 2 kartu yang negatif, kartu simbol tikus dengan kartu simbol jangkar. Jadi artinya menjadi kebalikannya. Adanya sebuah kabar buruk tentang perseteruan mereka. Nah, kabar buruk ini di belakangnya ada orang-orang di sekitar mereka, kemungkinan di sekitar Teddy yang tidak menyukai kalau permasalahan ini selesai dengan baik. Jadi ada sebuah keinginan untuk memperuncing kondisi ini agar mendapatkan sesuatu. Ini ya, mendapatkan sesuatu. Jadi ini ada hubungannya dengan prediksi saya 1 bulan yang lalu kalau Teddy ini sebenarnya ragu untuk melangkah terlalu jauh, namun dia mendapatkan bisikan-bisikan dari orang-orang yang berharap dengan adanya permasalahan ini Teddy mendapatkan sesuatu harta yang lebih banyak daripada yang sebelumnya. Karena waktu setelah Teh Lina meninggal kan Teddy sudah bilang kalau menyerahkan seluruhnya hartanya pada anak-anak Kang Sule. Jadi sudah bilang seperti itu, dan saya juga nonton videonya waktu itu kalau Teddy Mardiana ini bilang menyerahkan tentang harta peninggalan atau dokumen dan lain-lainnya kepada anak Kang Sule, kepada putri Delina. Seperti itu. Namun kemungkinan setelah proses perjalanan seiring waktu ada orang-orang yang ngompor-ngompori Teddy, sehingga Teddy jadi seperti ini. Jadi seperti ini, nekat karena ada backup dari belakang seseorang. Jadi dari kartu yang terlihat ini, yang keluar ini, saya bisa mengartikan kemungkinan, di sini masuk kemungkinan permasalahan ini nanti bisa sampai ke ranah hukum. Namun semuanya itu tergantung kembali kepada kedua belah pihak ya. Kalau bisa diselesaikan dengan damai ya alhamdulillah ya. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan secara damai, tentunya ranah hukum adalah salah satu pilihan lainnya. Seperti itu. Namun perlu diingat, tadi saya penglihatan tentang Teh Lina. Kalau Teh Lina ini bersedih atas perseteruan semua ini, dan dia menatap sinis dengan pada Teddy. Tidak menyangka kalau sampai sejauh ini permasalahannya. Tentunya yang namanya orang meninggal itu, yang hancur itu raganya, tapi sukmanya masih hidup, jadi masih bisa melihat apa yang terjadi di dunia ini. Jadi jangan sepelekan ya, dipikir orang meninggal nggak tahu apa-apa. Sebenarnya orang meninggal itu, yang meninggal adalah raganya, tapi masih bisa berkelana sukmanya kemana-mana, berkunjung ke keluarga, melihat ini itu dan lain sebagainya. Makanya Teh Lina tadi melihat Teddy ini dengan pandangan sinis dan kecewa serta menangis. Ada kekecewaan, ada penyesalan semacam itu. Tapi semuanya sudah terjadi. Kita doakan saja yang terbaik untuk Teh Lina. Ya. Kemudian akan saya prediksi tentang harta atau dokumen-dokumen yang dibawa Putri Amankah sampai saat nanti dan tujuannya untuk apa. Selain pengamanan,
mungkin untuk menyelamatkan harta Dedek Bintang yang akhirnya akan diberikan jika Bintang nanti saatnya sudah dewasa, itu menunggu saat yang tepat untuk diserahkan kepada Dedek Bintang. Mungkin seperti itu menurut penglihatan saya. Apakah kartunya nanti juga seperti itu? 1, simbol anak, simbol Dedek Bintang keluar. 2, rumah yang jauh, proses yang masih panjang. Kartu ketiga, matahari bersinar. Simbol kehati-hatian. Simbol proses perjalanan. Seperti yang saya lihat tadi di penglihatan, kalau Putri Delina melakukan itu semua untuk menyelamatkan harta warisan mendiang ibundanya, terutama untuk hak dari Dedek Bintang ini. Jadi Dedek Bintang ini memang akan mendapatkan warisan, namun akan diserahkan nanti ketika Dedek Bintang ini memang sudah saatnya, sudah waktunya untuk menerimanya. Karena Dedek Bintang kan masih bayi, kalau diserahkan sekarang kan bisa saja disalahgunakan dan lain sebagainya. Jadi tujuannya untuk itu menyelamatkan harta dari almarhum ibundanya, kemudian juga menyelamatkan hak waris adiknya, adik Bintang ini yang akan diberikan nanti di kemudian hari ketika saatnya tepat. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada kartu yang buruk sama sekali. Kartunya bagus. Ya, ini ya. Ini ada rumah yang jauh, yang artinya akan berproses yang lama dalam permasalahan ini, terutama yang ada hubungannya dengan harta hak Dedek Bintang ini. Jadi Dedek Bintang ini kemungkinan akan diberi hak warisnya ketika sudah saatnya nanti, tepat saatnya nanti ya. Di sini ada matahari bersinar, yang artinya tujuan mulia dari Teh Putri Delina. Juga ada kehati-hatian, karena ada kekhawatiran kalau harta ini nanti disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Seperti itu. Jadi untuk menyelamatkan harta ibundanya, kemudian juga akan memberikan haknya pada Dedek Bintang di saatnya nanti.